At BCI, we have supported our clients with construction intelligence for over 20 years now. Long before big data and software as a service were common terms, we embarked on a journey to make construction more efficient with the power of information and technology. From our humble beginnings, sending paper-based bulletins, we understood that the more you know, the better your decisions can be, especially in our sector. Data-enabled software solutions that drive your business and sales success form the essence of who we are at BCI. Now more than ever, our ongoing tracking of construction market activities, combined with the relentless innovation of our software solutions, play an essential part in supporting countless construction professionals in their day-to-day challenges. True to this new and enhanced role of bringing data to life with technology, we are changing our brand as well. From December onward, we will become BCI Central. We are still the same company and team, but as BCI Central, we are moving even closer together with a unified brand and suite of solutions that enable industry players to track and manage, plan and analyze, and engage and network with their peers across the region. Stay tuned for more exciting updates about our new lead manager solution in early 2022 as well. And on behalf of the entire team, welcome to the new BCI. Welcome to BCI Central. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya dengan Ridwan dari BCI Sentral Jakarta. Terima kasih banyak atas waktu dari rekan-rekan semua dalam sesi CTU pada pagi ini atau Construction Technology Update untuk pagi hari ini. Dan untuk pagi hari ini kita akan kembali update untuk teman-teman semua bersama dengan Asahimas dengan topik High Performance Glass for Sustainable Design. Dan di sini telah bergabung bersama kita ada Ibu Anastasia Kathleen, beliau selaku Coated and Interior Department dari Asahimas. Selamat pagi Ibu Anastasia. Selamat pagi Pak Ridwan. Ya, pagi. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kita dalam sesi CTU pagi ini. Dan seperti biasa untuk sesi CTU akan kita bagi menjadi dua sesi, di mana sesi pertama adalah sesi presentasi dari tim Asahimas bersama dengan Ibu Anastasia. Kemudian kita akan lanjut di sesi yang kedua, di mana adalah sesi Q&A. Teman-teman bisa langsung tulis pertanyaan dalam kolom chat box dan nanti di sesi tanya jawab kita akan bacakan dan dijawab secara langsung oleh tim dari Asahimas. Dan selama acara ini berlangsung, kita akan mute mikrofon teman-teman semua. Dan dimohon teman-teman juga menampilkan foto dan profile background yang sopan. Jangan lupa di-download untuk Construction Plus Apps dari BCI Central, karena kita tampil dengan new experience terbaru, dengan konten lebih banyak dan menarik tentunya. Teman-teman bisa dapatkan di Apple Store maupun di Google Play. Berikut untuk cuplikannya. Ya, sekali lagi teman-teman bisa dapatkan Construction Plus Apps dari BCI Central di Apple Store maupun di Google Play. Baik, kita akan segera mulai saja untuk sesi yang pertama untuk sesi CTU pagi ini bersama dengan Asahimas. Di sini telah bergabung, sekali lagi saya perkenalkan ada Ibu Anastasia Kathleen selaku Coated and Interior Department dari Asahimas. Dan untuk topik yang kita akan bahas untuk sesi pagi ini adalah High Performance Glass for Sustainable Design dari Asahimas. Untuk itu, Ibu Anastasia, saya persilakan untuk bisa dimulai. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik, apakah screen saya sudah terlihat? Ya, sudah aman. Silakan dilanjut, Ibu. Oke, baik. Terima kasih banyak sebelumnya. Kalau begitu, saya coba perkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Nama saya Anastasia Kathleen, saya bagian dari Coated and Interior Department, dan untuk topik hari ini, High Performance Glass for Sustainable Design, saya akan membawakan. Nah, di sini mungkin ada sedikit brief agenda ya untuk hari ini, jadi Bapak Ibu juga sudah tahu kira-kira yang akan dipaparkan apa saja.
Nah, pertama di sini ada sedikit company profile dari Asaima sendiri, lalu ada sedikit pembahasan mengenai green building trend dan juga regulasi OTTV. Dilanjutkan dengan solusi untuk menghadapi tren dan juga regulasi tersebut, dan juga nantinya akan membahas sedikit mengenai energy saving simulation. Oke, ini coba saya lanjut. Di sini ada sedikit video dari kami mengenai perusahaan PT Asaimas. Nanti mungkin untuk Bapak Ibu bisa disaksikan dulu. At AGC, we are committed to delivering high-quality products and services. We are constantly in pursuit of innovation, starting with the use of the best available production technologies. Today, these cutting-edge technologies are deployed right in the heart of Asia Pacific, at our new AMG plant in Cikampek, Indonesia. Part of the global AGC group, the AMG plant houses an integrated, state-of-the-art float glass furnace, magnetron coating line, and mirror manufacturing facility, bringing premium glass closer to customers in Asia Pacific. Deployed with AGC Interpane European technology, the new magnetron sputtering coating line produces high-performance coated glass sheet of up to 6 meters in length. This provides more versatility and design freedom for architects, with uncompromising quality assurance for our customers. Our new mirror line features the latest innovative AGC Europe mirror technology deployed in Asia, further enhancing our product portfolio with Mirox new generation ecological. For environmental purposes, we take extra measure to eliminate copper and reduce lead content significantly in paint layers during the mirror production process. In today's architecture and design landscape, buildings and interiors have become more unique, more freeform in design, and driven by sustainability. With our commitment to innovation and strong glass expertise, AGC will continue to be a strategic partner for architects and designers across the region, now and in the future. Together, let's bring your boldest ideas to life. Oke, baik. Tadi sedikit paparan video ya dari kami. Sekarang saya coba lanjut ke next slide. Nah, ini saya lanjut ke next slide. Jadi untuk PT Asaima sendiri itu sebenarnya sudah terbentuk di Indonesia di tahun 1971. Nah, ini adalah perusahaan joint venture antara Asahi Glasgow dari Jepang atau AGC dan juga PT Rodamas di Indonesia. Nah, untuk produksi kaca lembarannya sendiri atau flat glass, ini saat ini pabrik ada 2. Yang pertama ada di Sidoarjo dan yang paling baru ini ada di daerah Cikampek. Nah, untuk pabrik yang di Jakarta saat ini sudah pindah seluruhnya ke Cikampek, sehingga untuk di Jakarta saat ini hanya ada untuk head office-nya saja. Nah, lalu saya lanjut nih, tadi kan sudah company profile ya, sekarang saya lanjut ke yang selanjutnya ada Green Building Trend dan juga OTTV Regulation. Nah, green building trend. Green building ini kan sebenarnya kata yang sudah cukup banyak disebut dan didengar juga ya, apalagi di dunia konstruksi di beberapa tahun terakhir ini. Nah, tren ini tadinya juga terbentuk sebenarnya kan karena concern terhadap lingkungan, ingin menciptakan konstruksi yang berkelanjutan atau yang sustainable. Karena memang jika dilihat di tahun-tahun terakhir ya, terutama itu memang concern terhadap lingkungan itu sudah cukup tinggi juga sebenarnya. Nah, lalu lanjut nih, menghadapi tren tersebut juga dari pemerintah Indonesia itu sebenarnya juga sudah mengeluarkan regulasi. Ini ada OTTV Regulation, Overall Thermal Transfer Value Regulation. Nah, jika dilihat untuk di Jakarta dan juga Bandung, ini untuk gedung-gedung baru itu sudah diwajibkan OTTV-nya harus lebih rendah dari 45. Sedangkan bahkan di Semarang itu OTTV-nya harus lebih rendah dari 40. Ini adalah respon pemerintah ya terhadap green building ini juga.
Nah, lalu pengaruhnya bagaimana sih tren tersebut dan juga regulasi dari pemerintah terhadap kaca untuk suatu konstruksi ya? Nah, sebenarnya pengaruhnya itu bisa lebih ke glass performance-nya, performa kaca. Nah, ini mungkin 2 poin penting yang perlu diperhatikan adalah di glass karakteristik, yaitu SC dan U value-nya, shading coefficient dan U value. Nah, ini mungkin bisa dilihat, biasanya kita itu kan memakai kaca untuk suatu bangunan itu pastinya kan ada tujuannya. Nah, tujuannya itu salah satunya agar cahaya bisa masuk ke dalam ruangan. Jadi ruangannya bisa tetap terang walaupun kita pakai lampunya itu tidak terlalu banyak, tapi panasnya ini juga tetap tertahan. Jadi panasnya itu nggak masuk ke dalam ruangan. Nah, di sini dicoba nih ada ilustrasinya. Jadi untuk cahaya sendiri, jika terkena kaca, itu sebenarnya terbagi dua. Yang pertama ada light transmittance. Ini adalah cahaya yang masuk secara langsung ke dalam ruangan. Jadi kalau misalnya light transmittance ini angkanya semakin tinggi, artinya cahaya yang masuk ke dalam ruangan ini semakin banyak juga. Ruangannya itu juga menjadi semakin terang. Nah, lalu selain itu adalah light reflectance juga, ini adalah cahaya yang dipantulkan. Artinya semakin tinggi angkanya, ini tampilan kacanya itu juga semakin bright, semakin reflektif. Nah, selain untuk cahaya, tadi ada juga untuk panas. Di ilustrasi ini disebutnya sebagai energi ya. Pertama ada energi transmittance, ini adalah panas yang masuk secara langsung. Ada panas yang dipantulkan, lalu ada juga panas yang diabsorpsi. Nah, untuk panas yang diabsorpsi ini pastinya kan akan terkumpul di dalam kacanya. Lama-kelamaan kan pasti akan dibuang keluar juga. Nah, dibuang keluarnya ini ada yang dibuang ke dalam ruangan dan juga dibuang keluar ruangan. Nah, energi transmittance ditambah dengan energi yang dibuang ke dalam ruangan ini, jika dijumlahkan, totalnya ini menjadi solar factor disebutnya. Nah, solar factor ini apa? Ini mungkin nama lainnya yang lebih familiar adalah direct sun. Jadi ini adalah panas yang masuk secara langsung ke dalam ruangan akibat paparan sinar matahari. Nah, lalu pengaruhnya apa sih ke SC dan U value ini? Jadi untuk solar factor ini, pengaruhnya itu sekitar 70-80% untuk perhitungan panas yang masuk dalam ruangan. Dan solar factor ini jika dibagi dengan angka 87 ini adalah solar factor dari kaca polos 3 mili, jadi sebagai koefisien saja, ini menjadi SC. SC ini adalah salah satu poin yang harus diperhatikan dari gelas karakteristik. Nah, lalu lanjut nih, tadi kan ada SC dan U value. U value-nya dari mana nih? Nah, U value-nya ini dari sini nih. Jadi dia perhitungannya itu adalah indirect sun, itu sekitar 20-30% pengaruhnya. Dia ini adalah panasnya masuk ke dalam ruangan akibat perbedaan suhu ruangan. Jadi misalnya nih di luar ruangan, itu mungkin lagi panas ya, suhu sekitar 30 derajat Celcius, lalu dalam ruangan kita lagi pakai AC nih, jadi agak dingin, sekitar 25 derajat Celcius. Nah, namanya panas itu kan pasti ingin berpindah dari tempat yang panas ke tempat yang dingin ya. Nah, perbedaan suhu ruangan itulah ada panas yang masuk disebutnya sebagai U value. Nah, untuk di Indonesia sendiri, karena memang kita itu negara tropis, angka solar factor dan U value ini semakin kecil, artinya semakin baik juga. Karena artinya panas yang masuk ke dalam ruangan itu juga semakin sedikit. Nah, lalu gimana sih caranya agar si SF, SC, dan U value ini angkanya bisa semakin rendah? Kacanya harus kita apain? Harus dikasih lapisan kah atau bagaimana? Nah, sebenarnya caranya itu ada dua. Yang pertama, ini bisa dengan kacanya diberikan warna atau disebut menjadi tinted glass. Dan yang satu lagi adalah dengan kacanya diberikan lapisan coating di salah satu sisinya. Ini disebut sebagai coated glass. Nah, nanti mungkin saya akan jelaskan lebih lanjut untuk 2 poin penting ini. Nah, lalu ini saya kembali lagi nih ke OTTV lagi ya. Nah, kalau dilihat di sini itu ada rumus untuk perhitungan OTTV. Nah, jika dilihat di sini, sebenarnya 3 poin penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada U value dari dinding, U value dari kaca, dan juga SC dari kaca. Nah, jika dilihat porsi-porsi perhitungannya ini, bisa kelihatan ya, sebenarnya porsinya paling besar itu ada di kaca. Untuk U value kaca 10-20%,
SC untuk kaca itu 70-85%. Jadi ini kelihatan banget nih porsi U value dan SC yang rendah itu porsinya sangat besar sekali untuk perhitungan OTTV. Nah, selain itu juga bisa dilihat nih, di perhitungan OTTV ada juga yang disebut sebagai WWR. WWR ini apa? WWR ini adalah window to wall ratio. Jadi maksudnya adalah jumlah bukaan kaca dari fasad bangunan. Jadi kita bandingkan ini, misalnya WWR yang 10% dan yang WWR 70%, ini pasti bukaan kacanya itu lebih banyak yang WWR 70%. Nah, ini jadi kelihatan nih, WWR 10% dan 70%, pastinya 70% ini performa kacanya akan lebih berpengaruh lagi dibandingkan dengan yang WWR yang mungkin cuma 10%. Nah, jadi di sini yang ditekanin itu untuk perhitungan OTTV, memang ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan, itu ada WWR, SC, dan juga U value. Nah, lalu saya lanjut nih. Tadi kan udah tahu ya untuk tren green building saat ini, lalu juga regulasinya seperti apa. Nah, lalu solusinya bagaimana sih? Tadi kan artinya harusnya FS, SF, SC, dan U value itu harus rendah. Nah, solusinya ini mungkin saya coba paparin. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah beberapa product range dari kami. Ini product range untuk kaca-kaca eksterior. Jadi secara garis besar sebenarnya untuk kaca eksterior ini bisa dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada yang non-coating, yang kedua ada yang online coating, dan yang ketiga ada yang offline coating. Nah, nanti mungkin saya coba paparin nih satu persatu agar lebih jelas untuk Bapak Ibu. Nah, pertama ini coba saya masuk lagi. Pertama saya masuk ke Indofloat. Indofloat ini adalah kaca clear atau kaca polos biasa. Harusnya Bapak Ibu sudah cukup familiar juga ya untuk kaca polos biasa ini. Penggunaannya mungkin banyak untuk rumah Bapak Ibu, itu biasanya pakainya kaca polos, lalu juga selain itu ada yang pakai mungkin seperti di gambar ini, ada yang untuk tangga, untuk jembatan, skylight, dan sebagainya. Nah, lalu next, di sini ada kaca panasat atau tinted glass, ini kaca warna. Jadi seperti yang tadi disebutkan nih, kalau untuk mengurangi SF, SC, dan U value, itu adalah dengan cara pertama, dengan kacanya diberikan warna. Nah, ini adalah panasat ini nama merek dari Seimas untuk kaca warna. Jadi ini anggapannya itu mungkin seperti kalau misalnya ibu-ibu bikin kue, ingin bikin kue pandan, itu kan warnanya hijau ya, biasanya dikasih warna. Jadi warnanya itu warnanya nggak cuma kuning atau coklat seperti kue biasa, tapi warnanya hijau. Nah, sama kalau untuk kaca panasat ini, jadi diberikan bahan-bahan tambahan seperti iron, nikel, kobalt, dan lainnya. Nah, lalu next nih, saya lanjut. Tadi kan sudah untuk kaca-kaca non-coating. Sekarang saya coba lanjut nih ke kaca coating. Nah, ini salah satunya adalah untuk stop-stall. Stop-stall ini apa? Stop-stall ini adalah kaca online reflektif. Online reflektif ini maksudnya apa sih? Jadi online ini maksudnya adalah cara pengaplikasian coatingnya. Jadi masih satu line produksi. Jadi pada saat proses pembuatan kaca lembaran nih, itu kan bahan-bahannya dicampurkan, lalu dilelehkan menjadi satu, dan akhirnya diapungkan di atas timah. Sehingga hasilnya itu bentuknya menjadi lembaran. Nah, pada saat prosesnya ini, pada saat pematangan kacanya, anggapannya itu kan kacanya masih setengah matang. Nah, pada saat masih setengah matang inilah si coating ini diaplikasikan di salah satu sisinya. Sehingga coating ini juga menyatu dengan kacanya. Nah, untuk stop stall ini, tipe coating yang diaplikasikan adalah tipe yang reflektif. Nah, karena tipe coatingnya itu reflektif, sehingga tampilannya itu untuk kacanya kelihatan lebih bright, lebih cerah juga, lalu kelihatan lebih reflektif. Nah, ini bisa dilihat ada beberapa project reference-nya. Ini ada Lamanda Office, menggunakan Stop Stall Super Silver Euro Grey, lalu ada juga Kementerian BUMN yang menggunakan Stop Stall Super Silver Blue Green. Nah, lalu next nih, ada produk yang selanjutnya, disebut sebagai Sanergy. Ini adalah kaca online low E atau low emissivity. Nah, ini proses pengaplikasiannya sama, coatingnya itu jadi online production, tapi jenis coating yang diaplikasikan itu adalah jenis low E. Nah, bedanya apa sih low E dan reflektif?
Kalau low E ini tampilannya itu tidak sereflektif dengan coating yang reflektif. Tapi gantinya untuk low E ini dia transmisi cahayanya itu jauh lebih tinggi, bisa sampai 68%. Nah, karena light transmission ini cukup tinggi, untuk kaca Sunrgy ini juga cenderung banyak digunakan untuk proyek-proyek residensial, misalnya seperti untuk apartemen, untuk hotel, lalu juga untuk rumah tinggal, itu juga sudah ada yang pakai tipe Sunrgy ini. Nah, di sini ada project reference-nya, mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya. Di ini adalah apartemen Somata Suites. Nah, jadi dia itu ada 2 tower. Tower pertama ini menggunakan Sunrgy Clear, jadi kelihatannya yang lebih muda ya warnanya, sedangkan tower kedua ini menggunakan tipe Sunrgy Cool yang kelihatannya lebih gelap. Nah, selain itu juga ada Tempo Scan Tower. Lalu next slide, ini ada beberapa project reference lagi. Ini ada Verde 2 Apartment, ada Alliance Tower, Jembrans Apartment, dan juga Lipo Building di daerah Kuningan. Nah, lalu saya lanjut lagi nih. Tadi kan sudah Sunrgy ya, online coating low E. Lalu ini lanjut ke kaca selanjutnya Planable G. Ini sama sebenarnya, dia sama-sama online coating low E. Nah, tapi bedanya apa? Kalau untuk Planable G ini cenderung lebih banyak digunakan sebagai kaca pendamping. Mungkin pengaplikasiannya itu yang sering Bapak Ibu lihat, itu pada saat Bapak Ibu masuk minimarket, itu kan biasanya ada kaca-kaca showcase, kulkas showcase yang biasanya untuk taruh minuman dingin. Nah, itu untuk kacanya biasanya itu pakai tipe Planable G ini dikombinasikan dengan kaca polos biasa. Nah, itu kan untuk pengaplikasian yang sering dilihat ya. Kalau untuk konstruksi, untuk di bangunan, biasanya tuh digunakan untuk kombinasi dengan kaca lain. Jadi misalnya nih, Bapak Ibu punya proyek, mau bangun hotel, nah hotelnya ini mau pakai kaca laminat, jadi kaca sandwich, 2 kaca digabung menjadi 1. Nah, mungkin bagian depannya nih, Bapak Ibu maunya warnanya blue-green, jadi pakai stop sol blue-green. Nah, di belakangnya ini dikasihnya itu kaca Planable G. Sehingga performanya ini itu juga menjadi sangat baik sekali. Nah, lalu lanjut lagi nih. Tadi kan sudah untuk kaca-kaca online, sekarang saya coba masuk nih ke kaca offline. Nah, di sini ada T-Sunlux, ini adalah kaca offline reflektif. Jadi bedanya online dan offline itu apa sih? Kalau online itu kan masih satu line produksi. Kalau offline itu, jadi kacanya sudah selesai diproduksi, sudah kami simpan ke warehouse, kami rapikan semua. Nanti pada saat ada kebutuhan, barulah kacanya akan kami keluarkan, lalu diberikan lapisan coating di salah satu sisinya. Nah, kalau untuk di Sunlux sendiri, jenis coating yang diaplikasikan adalah jenis yang reflektif. Sebenarnya plus minusnya apa sih kalau untuk di Sunlux ya? Untuk kaca offline. Nah, untuk kaca offline, jadi bisa dibilang positifnya itu adalah variasi warna, performa, dan tampilannya itu juga lebih banyak. Nah, ini mungkin saya coba tunjukin nih. Di sini kan ada gambar ya, ada T-Sunlux on bronze, on clear, on dark blue, dan juga on green. Nah, kalau dilihat nih misalnya yang T-Sunlux on clear. Yang warna on clear aja tuh ada 4 variasi. Jadi bisa dilihat nih, ini yang tipe 108, ini kelihatannya tuh lebih bright, lebih reflektif, karena dia itu coatingnya itu lebih tebal. Sedangkan ini yang tipe 150, ini mungkin tidak sebright 108, tapi transmisinya itu lebih tinggi, jadi bisa lebih melihat ke dalam. Nah, selain itu juga, selain on bronze, clear, dark blue, dan green, kami juga ada warna baru, ini untuk Sunlux Gold. Nah, lalu lanjut nih, di sini ada beberapa project reference untuk T-Sunlux. Pertama ada Kensington Tower, ini menggunakan T-Sunlux on dark blue. Menara Tendean, ini kombinasi ya, jadi ada T-Sunlux on clear dan juga T-Sunlux on green. Ini ada The Branch Apartment di Simatupang menggunakan T-Sunlux on clear. Lalu yang baru, untuk kaca baru kami, ini adalah Rumah Sakit Regina Maris dan juga untuk Golf Island Shop House di daerah Pik 2, ini menggunakan kaca Sunlux Gold, jadi warnanya keemasan. Oke, lalu next nih. Tadi kan sudah untuk kaca-kaca yang lain ya. Sekarang saya masuk ke kaca Stop Ray. Jadi Stop Ray ini adalah kaca high performance kami
Dia ini tipenya offline coating low E. Nah, kenapa kalian bisa bilang high performance? Pertama, untuk kaca ini sudah tersertifikasi oleh Cradle to Cradle and Green Building Products dari Singapore Green Building Council. Dan lalu, jika dilihat secara performanya, nah ini bisa dilihat tabel di bawah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pernah lihat brosur kami, itu kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan sudah coba saya highlight nih di sini ya. Nah, mungkin contohnya saya ambil untuk yang tipe Vision 40P ini, karena memang cukup banyak digunakan. Nah, jika dilihat VLT atau ini adalah Visible Light Transmittance, ini adalah cahaya yang masuk ke dalam ruangan, itu sudah 40%. Jadi sudah 40% cahaya masuk ke dalam ruangan. Nah, biasanya untuk proyek-proyek di Indonesia, yang banyak dicari itu angka VLT-nya di sekitar 30-60%. Kenapa range-nya seperti itu? Kalau misalnya di bawah 30, itu biasanya cenderung cahaya masuk sudah terlalu sedikit, sehingga hasilnya ruangannya itu terlalu gelap. Nah, sedangkan kalau misalnya di atas 60, walaupun tidak panas ya, panasnya tetap tertahan oleh si kaca, tapi kalau terlalu banyak cahaya masuk, hasilnya kan jadi terlalu silau. Nah, itu akan mengganggu aktivitas di dalam juga. Sehingga biasanya range-nya itu masih di 30-60 yang sering dicari. Nah, lalu dari segi panas juga, ini bisa dilihat solar factor, shading coefficient, dan U value. Ini sudah sangat rendah sekali juga. Jadi untuk Vision 40P, solar factor-nya itu 22%. Artinya sudah 78% panas itu ditahan oleh si kaca. Yang masuk itu sisa hanya sekitar 22%. Itu sudah sangat rendah sekali. Kalau misalnya kita bandingkan nih, apple to apple antara stop ray dengan kaca polos biasa, solar factor kaca polos biasa itu biasanya angka masih di sekitar 80-90%. Jadi ini kelihatan nih, perbedaannya itu cukup jauh sekali. Dan U value-nya untuk kaca polos biasa juga biasanya masih di sekitar angka 5. Ini sedangkan stop ray sudah di 1,6. Nah, di sini ada beberapa project reference untuk stop ray Vision 40P. Ada 57 Promenade, lalu ada Pondok Indah Office juga. Ini Wisma Barito, daerah Slipi. Ada juga Mandaya Royal Hospital, daerah Puri. Dan juga Hasanuddin Airport, ini Bandara Makassar. Nah, jadi bisa kelihatan nih, walaupun ini kacanya high performance ya, tapi nggak cuma bangunan-bangunan high-rise yang pakai. Ini bahkan rumah sakit dan juga bandara aja udah pakai jenis kaca ini. Nah, lalu lanjut lagi nih, di sini ada beberapa proyek reference lagi untuk stop ray tipe lainnya. Ini ada 2 proyek di luar negeri, karena memang dulunya itu sebenarnya stop ray itu produksi di luar, tapi sekarang sudah diproduksi semua secara lokal di pabrik kami di Cikampek. Nah, ini ada Iberdrola Tower, lalu juga ada Warsaw Spar di Poland. Nah, lalu di sini ada MTH 27 Office Suites di daerah Cawang. Ini menggunakan stop ray smart 3020. Ini ada Green Office Park 1, daerah BSD, menggunakan stop ray smart 3020 juga. Dan ini ada data center Indo Capital di daerah Bogor, menggunakan stop ray Vision 51T. Nah, lalu di sini nih, saya mau paparin lagi nih. Ini performance comparison antara semua produk-produk dari kami nih. Jadi kalau dilihat, makin ke atas ini solar faktornya semakin tinggi, artinya panasnya semakin banyak, semakin turun semakin rendah. Nah, ini untuk yang di sini itu semakin ke kanan, light transmittance semakin banyak, cahaya masuk semakin banyak, dan makin ke kiri, light transmittance semakin rendah, cahayanya semakin sedikit. Nah, jadi kalau dilihat dari sini ya, sebenarnya untuk produk range-nya itu dari ASEMA sendiri sebenarnya sudah cukup banyak. Jadi tergantung kebutuhan Bapak Ibu sendiri. Misalnya nih, Bapak Ibu maunya kita maunya privacy nih, jadi nggak mau yang biar kelihatan, maunya light transmittance-nya yang rendah. Berarti bisa pakai tipe yang Sunlux offline reflective seperti ini. Atau misalnya Bapak Ibu kita pinginnya yang kelihatan dong light transmittance-nya biar kelihatan keluar ke dalam, enak pemandangannya. Tapi kita juga nggak mau nih kalau misalnya panasnya masuk terlalu banyak. Nah, itu mungkin bisa pakai yang tipe stop ray ini. Jadi memang tergantung kebutuhan Bapak Ibu sendiri, inginnya yang seperti apa.
Nah, lalu saya lanjut nih, tadi kan sudah untuk kaca-kaca eksterior, sekarang saya coba masuk nih untuk ke kaca interior. Nah, pertama di sini ada Mirox. Ini adalah kaca cermin biasa. Sebenarnya mungkin Bapak Ibu sudah cukup familiar juga, harusnya di rumah masing-masing itu sudah ada. Biasanya mungkin untuk meja rias atau untuk depan wastafel dan sebagainya. Nah, lalu next di sini ada Deco Mirror. Ini adalah tinted mirror, jadi cermin warna kami. Kalau misalnya Mirox itu diprosesnya di atas kaca polos biasa, kalau untuk mirror ini diprosesnya di atas kaca warna. Sehingga hasilnya cerminnya itu ada warna-warna. Nah, mungkin ini banyak dipakai untuk arsitek-arsitek, itu untuk main di interiornya. Jadi mungkin untuk taruh di lobi, biar kesannya itu lebih luas ruangannya. Nah, ini untuk range warnanya ada yang grey, black, dan juga bronze. Oke, lalu next, di sini ada kaca Indofigur. Indofigur ini adalah kaca pattern atau kaca figur kami. Jadi bisa dilihat ini ada beberapa produk range-nya juga, Red Mist White, non-reflektif, dan juga yang pattern diamond. Lalu next, di sini ada kaca Lacobel. Ini adalah kaca backpainted kami. Jadi di salah satu sisinya itu diberikan lapisan cat, dicat satu sisi, sehingga tampilannya mungkin bisa terlihat ya seperti di gambar ini. Nah, untuk standar colors dari kami itu ada yang soft white, pure white, dan juga classic black. Nah, ini mungkin juga banyak dipakai oleh arsitek-arsitek. Ini untuk main di interiornya mungkin bisa untuk di kolomnya, lalu juga udah ada yang mulai pakai untuk backsplash kitchen dan sebagainya. Oke, lalu saya lanjut lagi nih ke energy saving simulation. Nah, jadi dari grup kami, dari AGC Jepang ini, sebenarnya sudah mendevelop suatu software ini untuk perhitungan energy saving. Nah, dari simulasi ini kita bisa melihat visual image dari bangunan yang disimulasikan, lalu juga penggunaan listriknya seberapa banyak, biayanya seberapa besar, lalu juga pengurangan panasnya dibandingkan antara setiap tipe kaca, dan juga estimasi OTPV-nya. Nah, ini mungkin saya lanjut nih, lihat. Di sini kita pakai simulation detailnya untuk glass volume bangunan ini sekitar 6.300 meter persegi, window to wall ratio-nya 55%, spandrelnya 30%, tinggi bangunannya 20 lantai, floor to floor-nya 4 meter, dan biaya listriknya itu kita asumsi sekitar Rp1.350 per kWh. Nah, lalu kita lihat nih, ini kan udah dibandingin nih. Ini beberapa jenis produk range dari kami. Ini ada yang kaca non-coating, kaca online coating, dan offline coating. Nah, kalau dilihat perhitungan OTPV-nya, yang bisa memenuhi regulasi OTPV Jakarta di 245, itu hanya ada 3 kaca, yaitu Sanergy, ini yang online low-E, Tisanax offline reflektif, dan Stopray untuk tipe offline low-E. Nah, ini bisa dilihat nih, untuk kaca clear aja OTPV 78,2, ini masih jauh sekali. Sanergy di 43,6, Tisanax 42,2, dan Stopray bahkan lebih rendah sekali nih di angka 29,4. Nah, kalau dilihat dari energinya juga, ini sudah jauh sekali ya. Untuk kaca polos biasa, penggunaan energinya itu sekitar 1.030.000 kWh per tahun. Untuk Stopray itu sekitar 280.000 kWh per tahun. Untuk biayanya juga nih jauh sekali untuk kaca clear, itu sekitar Rp1.400 miliar per tahunnya. Untuk Stopray itu hanya sekitar Rp380 miliar. Nah, lalu ini mungkin agar lebih mudah dilihat ya, ini sudah dibentuk menjadi grafik. Kalau misalnya kita asumsikan untuk penggunaan energi kaca clear, yaitu di sini itu 100%. Nah, untuk kaca-kaca coating lain ini bisa terlihat nih perbandingan rasionya. Nah, kalau dilihat dari grafik ini, jadi bisa dibilang untuk kaca coating itu bisa membantu mereduce biaya penggunaan energi itu hingga 73% jika dibandingkan dengan kaca polos biasa. Nah, lalu di sini mau saya tunjukin lagi nih untuk return of investment-nya. Kalau misalnya kaca coating kan mungkin orang pada bilang lebih mahal lah atau bagaimana kan. Nah,
Ini mungkin saya coba tunjukin di grafik di sebelah kirinya ini. Ini itu adalah investment difference comparison. Jadi adalah investment awal pada saat pembelian kacanya, pada saat gedungnya itu lagi dibangun. Nah, untuk kaca clear ini yang warna merah, mungkin rasionya 1, stopper ini di 3,9. Nah, tapi kalau dilihat di grafik sebelah kanan ini adalah grafik penggunaan energinya. Nah, bisa dilihat nih, dengan menggunakan kaca tipe yang stopper ini, return of investment ini bahkan tidak sampai tahun ketiga. Jadi baru sekitar 2 tahunan saja investasi kita di awal ini sudah bisa kembali lagi dari biaya penggunaan energinya. Ini udah kelihatan banget sih, apalagi kan pada saat kita membangun bangunan, kita kan maunya bangunannya bisa bertahan lama ya, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, malah kalau bisa tuh nggak pernah dirobohin, bangunannya bagus selalu, seperti itu. Baik, ini sekian dari saya, mungkin saya kembalikan ke Bapak Ridwan. Ya, baik. Terima kasih banyak Mbak Anastasia untuk presentasinya, update-nya dari Asahimas terkait High Performance Glass for Sustainable Design. Cukup menarik dan informatif apa yang disampaikan. Silakan untuk rekan-rekan bisa catat atau capture ini kontak dari tim Asahimas. Ini ada email langsung ke Ibu Anastasia, bisa dicatat dan juga bisa langsung mengunjungi website dari Asahimas dan juga langsung mengunjungi untuk sosial medianya ada di Facebook, Instagram, dan juga Twitter ya, Bu Anastasia ya, untuk dari Asahimas ya. Baik, silakan untuk rekan-rekan bisa tulis pertanyaan dalam kolom chat box karena setelah ini kita akan lanjut ke sesi tanya jawab dan nanti untuk sesi tanya jawab ini bisa dijawab secara langsung oleh tim dari Asahimas dan tentunya nanti di akhir acara juga ada merchandise menarik dari BCI Central dan Asahimas untuk teman-teman untuk 2 orang yang beruntung sebagai penanya terbaik. Baik, saya akan segera lanjut saja ke sesi tanya jawab Bu Anastasia dan tim. Ini saya akan coba bacakan pertanyaan yang pertama. Ini sudah masuk, ada dari Bapak Ardi. Ini dari PT Spin. Ini beliau bertanya terkait beliau cukup susah untuk membedakan kaca yang sudah berbentuk barang jadi, seperti pintu, jendela, etalase, lemari, maupun untuk akuarium dan lainnya untuk produk Asahimas dan produk lainnya. Nah, ini bagaimana cara membedakan apakah ada kode atau merek yang tertera untuk dari produk Asahimas ini, termasuk juga terkait kualitas dan juga keunggulan dari tiap-tiap produk dari Asahimas itu apakah tertera juga di labelnya atau seperti apa? Silakan Bu Anastasia untuk membedakan produk Asahimas dengan produk lain itu seperti apa? Silakan. Oke, baik Pak. Jadi untuk membedakan ya, sebenarnya kalau pertama nih, mungkin bisa dilihat dari segi warna. Sebenarnya kalau untuk produksi kaca sendiri itu kan dari tiap pabrik itu berbeda-beda ya, tiap merek itu berbeda-beda. Warnanya itu juga sebenarnya punya ciri khas masing-masing. Itu pertama bisa dilihat dari situ. Nah, kedua, lalu untuk Asahimas itu sendiri kan sebenarnya penjualannya itu melalui dealer-dealer kami. Itu dealernya itu ada yang dealer prosesor juga. Nah, pada saat kaca kami itu diproses, itu oleh dealer kami itu akan diberikan marking juga dari mereka. Biasanya mungkin dari dealer kami nih, misalnya dealer A, dealer B, nah mereka tuh ada markingnya masing-masing. Nah, itu biasanya bisa dilihat dari kacanya yang sudah diproses, bisa dilihat di capnya biasanya di daerahnya di bagian pojokan kacanya. Ya, oke. Terima kasih untuk informasinya, Bu Anastasia. Saya lanjut ya, lanjut berikutnya dari ada Pak Asmoro Eko juga bertanya terkait untuk ke planable yang G itu ada DOF membantu U value dan SC-nya karena sudah lamin state atau sudah laminate. Bagaimana Bu terkait yang planable G yang seperti itu? Silakan. Iya, baik Pak. Kalau untuk Planable G sendiri, iya itu tetap membantu Pak untuk segi U value dan SC-nya, karena dia kan itu memang tipe coatingnya itu tipe low E juga ya, jadi terutama sangat membantu sekali untuk di bagian U value-nya. Nanti memang tinggal pemposisian coatingnya saja yang diperhatikan agar memang performanya itu bisa maksimal sesuai yang dibutuhkan. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya, Bu Anastasia. Berikut saya akan ke Pak Hendra dari Bird
Design Studio ini terkait untuk pengaplikasian tinted dan coated-nya ini sampai berapa persen bisa mengurangi SC dan UV. Nah, silakan, Bu Anastasia. Oke, baik. Kalau untuk mengurangi tinted dan coating ya, untuk Ya, tipe ya. tinted dan coating, itu berpengaruhnya seberapa besar, itu sebenarnya bisa dilihat. Jadi kami itu kan, kalau misalnya Bapak Ibu pernah lihat brosur kami, itu pasti ada tabelnya nih. Nah, tabelnya itu Bapak Ibu bisa lihat nih, untuk shading coefficient-nya itu seberapa besar, lalu juga untuk yield value-nya seberapa besar. Nah, itu tergantung, berbeda-beda sebenarnya dari jenis dan juga warnanya. Mungkin nih, bisa dilihat ya, kalau misalnya di kaca tinted, mungkin tuh solar faktornya itu masih di angka 50-an. Nah, kalau untuk tipe coating itu beragam, tergantung reflektif atau low-E juga. Bisa sampai 20 atau 40-an%. Ya, baik. Terima kasih informasinya, Bu Anastasia. Ya, cukup menarik. Berikut dari Pak Kris Nugroho, ini dari Citra Mandiri juga izin bertanya terkait apa yang dimaksud dengan WWR atau WWR pada perhitungan OTTV dan bagaimana hasil cara praktis menghasilkan temperatur suhu ruangan sesuai dengan kebutuhan struktur dinding yang dihitung. Nah, ini mungkin secara simpelnya seperti apa dan terkait tadi untuk apa yang dimaksud dengan WWR itu atau WWR, silakan Bu. Nah, perhitungan Oke, OTTV. baik. Nah, untuk WWR itu kepanjangannya itu sebenarnya adalah window to wall ratio. Jadi simpelnya itu sebenarnya adalah seberapa banyak sih bukaan kaca atau penggunaan kacanya itu di fasad bangunan. Nah, lalu pengaruhnya apa sih sebenarnya untuk WWR ini ya? Untuk WWR ini, jadi kan kalau dilihat untuk perhitungannya, sebenarnya performa kaca itu cukup berpengaruh juga. Nah, jadi WWR itu juga cukup berpengaruh. Kalau misalnya WWR itu besar, sekitar 70-80%, berarti kan bukannya kaca semua. Nah, itu artinya kacanya itu performanya harus yang lebih baik juga, karena akan sangat berpengaruh dibandingkan dengan misalnya bangunan bukaan kacanya cuma kecil-kecil nih, cuma bukaan kecil-kecil. Nah, itu kan nggak, untuk performa kacanya sendiri tidak akan terlalu berpengaruh seperti itu. Oke, baik. Oke, terima kasih Bu Anastasia untuk penjelasannya. Saya lanjut dari Pak Hermawan Sudarsono, ini juga bertanya apakah dari Asahimas memproduksi kaca anti peluru. Nah, ini sejauh ini bagaimana Bu untuk untuk security glass, apakah memproduksinya? Oke, baik. Kalau kaca anti peluru ini sebenarnya cukup banyak juga ya yang suka nanya yang sebenarnya untuk kaca anti peluru ini. Nah, sebenarnya kalau untuk kaca anti peluru itu lebih ke proses tambahannya. Karena kalau dari SMA sendiri itu kan produksinya kaca lembaran. Nah, untuk proses tambahan ini akan diproses oleh si dealer-dealer kami. Nah, biasanya umumnya itu untuk kaca anti peluru ini sebenarnya tipe kacanya itu di laminate dengan lapisan tengahnya itu SGP namanya, lalu diproses temper sehingga kacanya itu lebih kuat juga. Oke, jadi memang itu additional ya dari langsung dari rekanan dari Asahimas ya Bu Anastasia ya. Baik, terima kasih informasinya. Saya lanjut kembali berikutnya dari Pak Hendra Yahya. Ini beliau bertanya untuk yang kedua untuk light transmission dan light reflektif ini berbanding terbalik. Kalau light transmissionnya rendah, ini reflektifnya apakah tinggi? Silakan, Ibu. Oke, jadi bisa dibilang untuk light transmission dan light reflectance ini bisa dibilang agak berbanding terbalik ya. Jadi ya plus minus sebenarnya. Kalau misalnya kacanya makin reflektif, kita kan jadi makin ngeliatnya tuh mantul, makin nggak bisa ngeliat ke dalam. Tapi gantinya kalau kita maunya makin merawang, mungkin reflektivitasnya itu juga menjadi semakin kecil. Nah itu mungkin berbeda-beda sih. Nanti mungkin bisa dilihat di review juga dari performance setiap kacanya itu kira-kira angkanya seperti apa. Oke. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Bu Anastasia. Saya lanjut, ini dari Pak Ivan Fahrul juga bertanya terkait untuk rekomendasi khusus bangunan rumah sakit yang berada pada dataran tinggi. Nah, ini untuk daerah dataran tinggi yang tahan terhadap perubahan cuaca dan masuk dalam kategori green. Nah, ini rekomendasinya dari Asahimas untuk tipe yang mana, Bu Anastasia? Baik, untuk dari Pak Ivan ya.
Kalau untuk sebenarnya di sini tergantung nih preferensi dari Bapak dan Om itu inginnya yang seperti apa. Kalau misalnya yang warna green, kami ini range-nya cukup banyak. Ada yang kacanya tinted green, lalu ada juga yang tipe stop solar reflektif, ada juga yang Synergy yang tampilannya lebih ke light transmission, jadi lebih ke warnanya dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu tergantung ke kebutuhan Bapak Ibu. Butuhnya itu misalnya SC-nya seberapa besar, lalu UV-nya seberapa besar, lalu ingin tampilannya seperti apa. Nah, itu sebenarnya tergantung sih. Jadi tergantung kebutuhan untuk proyeknya dan juga preferensi pemilik juga. Oke, baik. Cuma nanti tentunya bisa di-support ya Bu Anastasia dari tim Asahimas untuk pemilihan produknya yang memang cocok dengan dengan target yang diinginkan ya untuk tingkat yang disebutkan tadi. Baik, saya lanjut berikutnya. Saya akan kembali dari Ibu Yeni Setiawan, Bapak atau Ibu Yeni Setiawan. Ini beliau minta untuk perbandingan harga dengan jenis kaca lain dengan yang dijelaskan. Nah, ini mungkin bisa langsung kontak nanti dengan Bu Anastasia ya, Bu Yeni, untuk terkait harganya. Jadi memang kalau itu relatif Bu ya, mungkin nanti bisa langsung kontak tim Asahimas. Baik. Saya lanjut kembali dari Bapak Jufrizal. Ini juga bertanya terkait apa yang membedakan kaca Asahimas dengan kaca brand lain. Nah, ini yang paling utama itu apa sih Bu? Yang mungkin kenapa kita harus milih Asahimas? Nah, yang kedua, apakah bisa request untuk permintaan khusus atau custom? Nah, sejauh ini bagaimana? Dua itu dulu Bu, silakan. Oke, baik. Kalau untuk kenapa harus Asahimas ya? Yang pertama pastinya kami inginnya itu untuk Asahimas sendiri itu sebenarnya sudah produksinya lokal semua. Jadi sudah local brand, itu juga sudah menjadi poin positif ya, apalagi untuk nantinya pada saat perizinan ke pemerintah. Lalu juga secara kualitas kami bisa jamin juga untuk Asahimas sendiri itu sudah sangat baik sekali. Ditambah lagi saat ini kami sudah terbentuk juga tim, itu disebut tim TAS, Technical Advisory Service. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada kebutuhan untuk proyek-proyeknya, untuk advice yang lebih ke teknikal, misalnya ada masalah untuk pemasangan, handling kaca dan sebagainya, itu dari Asahimas sendiri juga bisa mengirimkan timnya untuk membantu langsung di lapangan. Gitu. Iya. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Bu Anastasia. Saya lanjut dari Pak Asep Suhendar, ini juga bertanya terkait apakah Asahimas bisa diproduksi kaca maksimal ini panjangnya berapa dan lebar berapa? Misalkan untuk penggunaan kaca suspended. Nah, ini sejauh ini berapa Bu maksimal yang bisa diproduksi untuk kaca Asahimas, baik lebar maupun panjang ya? Silakan. Pertama ya mungkin untuk ukuran standar kami dulu yang banyak digunakan, jadi mungkin untuk arsitek-arsitek bisa jadi referensi juga untuk place. Kita ada dua standar size. Pertama 3210 kali 2134 mm, dan yang satu lagi di 5100 kali 3210 mm. Itu untuk standar size. Nah, tapi kalau misalnya tadi Bapak kan ada sebut untuk suspended glass juga, sebenarnya kalau untuk suspended glass kami itu sanggup ya bisa bikin sampai 10 meter itu juga masih bisa. Oke, ya. Jadi sampai 10 meter baik panjang dan lebar itu masih bisa ya, Mbak Bu Anastasia ya? Untuk panjangnya sampai 10 meter masih bisa. Kalau untuk lebarnya sendiri? Untuk lebarnya sendiri kami biasanya standar masih di 3 meter ya. Oke, lebar 3 meter. Baik. Terima kasih untuk jawabannya. Saya lanjut kembali, ini saya akan ambil dari Bapak Bintang. Selamat siang, Bu Anastasia. Saya ingin bertanya untuk produk kaca timbal khusus untuk ruang radiologi, apakah tersedia juga dari Asahimas? Biasanya digunakan sebagai kaca monitor ruang operator, bahkan digunakan di beberapa tempat sebagai dinding masif. Nah, ini sejauh ini bagaimana, Bu? Apakah dari Asahimas ada untuk kaca khusus dengan kaca timbal khusus untuk ruang radiologi? Itu sejauh ini bagaimana? Silakan. Kalau untuk kaca khusus ruang radiologi ya, untuk saat ini sih kami, maaf ya, kalau untuk soal ini saya juga kurang mengerti juga sebenarnya untuk radiologi. Nah, mungkin harus dicek kembali, mungkin ada perbedaan kah di model proses tambahannya atau bagaimana? Karena kalau untuk kaca lembarannya sendiri, kami hanya untuk yang reguler saja saat ini. Oke, baik. Terima kasih informasinya. Mungkin nanti Pak Bintang bisa langsung kontak kembali Bu Anastasia ya lebih lanjut
tanya mungkin dengan standar untuk dan biasa yang digunakan untuk beberapa ruangan radiologi untuk produk kaca timbal khusus maupun untuk ruang monitor operator ya, Mbak ya. Baik, saya lanjut kembali ini dari Bapak Hardi Agung Wibowo. Saya akan bacakan terkait dari segi kebersihan. Nah, ini untuk kaca bisa bertahan berapa lama, Bu Anastasia, dengan cuaca tropis di Indonesia ini? Apakah ada mekanisme khusus dalam pembersihannya, kemudian atau seperti apa untuk agar kaca tetap terlihat tetap bersih dan bagus? Nah, sejauh ini bagaimana? Silakan. Oke. Kalau untuk ketahanannya, kalau misalnya dilihat ya, dari Asaima sendiri sebenarnya sudah pernah suplai kaca kita, sudah terbentuk dari tahun 1970 juga. Jadi itu kelihatan juga nih, sudah banyak gedung-gedung yang mungkin umurnya udah sampai 10 tahun, 20 tahun, itu masih baik-baik aja kacanya disuplai dari Asaima. Nah, untuk metode pembersihannya, itu bisa dilihat kalau misalnya Bapak Ibu masuk ke website kami, di situ bisa dilihat ada metode untuk pembersihan dan juga handlingnya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa cek di website kami, bisa dibaca-baca juga untuk prosesnya. Ya, terima kasih Mbak Natasha untuk jawabannya. Saya lanjut kembali, ada Ibu Retno, ini dari Arkonin juga bertanya untuk tipe kaca manakah yang paling memberikan kenyamanan untuk pengguna dalam bangunan dengan OTTV rendah, namun juga tidak mengganggu untuk orang yang berkendara sedang lewat depan bangunan. Nah, ini sejauh ini untuk tipe yang mana, Bu, untuk case seperti itu? Silakan, Bu. Oke, baik. Kalau untuk berarti yang Ibu cari ini kan untuk kaca yang udah paling baik ya, dia low reflection, tapi panasnya itu juga nggak masuk. Nah, kalau kayak gitu mungkin kami rekomendasi untuk kaca tipe Stopre. Stopre itu nggak cuma untuk solar factor, exterior value-nya itu sudah paling rendah untuk dibandingkan dengan produk-produk lainnya, tapi juga untuk light transmittance itu sudah cukup baik, dan reflectance-nya itu juga sudah nyaman, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Nah, itu jadi tergantung preferensi dari Ibu juga. Oke, baik. Terima kasih, Bu Anastasia, untuk jawabannya. Oke, saya lanjut kembali. Ada pertanyaan dari Pak Asmoreko untuk tambahannya juga terkait apakah produk Asahimas ini sudah ada untuk BIM-nya, Bu, untuk mengikuti BIM. BIM-nya maksudnya seperti apa ya, Pak? Ya, untuk pengaplikasian di arsitektur, Bu, itu BIM. Jadi, apakah sudah ada atau belum sejauh ini? Untuk BIM arsitektur maksudnya untuk di balok atau seperti apa? Bukan, untuk pengaplikasiannya, Bu, di aplikasinya. Jadi memang ada khusus software khusus untuk arsitektur. Jadi itu sudah menggunakan BIM. Jadi memang sudah ada seperti itu. Oke, mohon maaf, Pak. Kalau untuk BIM saya masih belum tahu ya. Mungkin saya nanti coba pastikan kembali. Nanti mungkin bisa diskusi lebih lanjut dengan Bapaknya. Oke, baik. Terima kasih. Saya lanjut kembali, ada berikutnya dari Bapak Satrio dari Blue Ans juga bertanya terkait untuk permasalahan untuk arsitek ini kadang-kadang untuk menyesuaikan size dan produk kaca agar efisien dalam penggunaannya. Mengingat selalu dalam desain dihadapkan pada masalah budget. Nah, size dengan sisa size potongan. Apakah solusi untuk produk yang custom tanpa menambah biaya atau bagaimana, Mbak? Sejauh ini kalau untuk custom, apakah ada tambahan biayanya? Silakan. Oke, jadi kalau untuk sizing sendiri, biasanya jadi kan kalau dari Asahimas itu kaca lembaran, lalu pada saat untuk penggunaan di proyeknya itu akan dipotong dulu, diproses oleh dealer kami. Nah, biasanya kalau untuk biaya ya, ngomongin biaya, maksimum waste dari potongan lembaran dari kami itu maksimumnya 15%. Di luar 15% itu sudah ada biaya tambahan. Nah, mungkin langkah awalnya itu bisa dicoba referensi dulu ke standar size kami, itu di 5x3 dan 3x2, itu sehingga bisa dicocokkan agar waste-nya tidak terlalu tinggi. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya ingin custom size, itu sebenarnya juga bisa, tapi memang ada minimumnya juga. Nanti mungkin bisa diskusi ya, antara nanti pihak proyek dan juga dealer dan Asahimas. Oke, baik. Terima kasih.
Bu Anastasia. Lanjut, saya akan ambil pertanyaan berikutnya dari Bapak Antonio. Nah, ini juga cukup menarik. Untuk kaca dengan ukuran tinggi di atas 4 meter dan dengan adanya tekanan angin sebesar 300 knot, ini ketebalan kaca yang dapat disarankan berapa milimeter? Silakan, Bu Anastasia. Oke, jadi ini untuk ketebalan kaca ya. Sebenarnya untuk ketebalan kaca tadi kan disebut 4 meter tingginya. Nah, ini perlu disebut dulu nih lebarnya itu seberapa lebar, karena biasanya cenderung kami itu perhitungannya dari square meternya. Lalu selain itu juga kita juga perlu tahu untuk kondisi proyeknya itu seperti apa, mungkin tinggi bangunannya dan sebagainya. Nanti kita bisa coba bantu hitung, kami ada software-nya. Nanti mungkin bisa saling diskusi juga. Oke, baik. Terima kasih, Bu Anastasia. Saya lanjut kembali dari Pak Budi juga bertanya, apakah dari Asahimas ada untuk kaca yang higienis sehingga kayak antivirus gitu, Bu, atau antibakterial. Sejauh ini bagaimana, Bu? Apakah ada untuk yang seperti itu? Kan lagi tren nih, Bu, sekarang. Antibakteri semua. Sekarang lagi tren karena lagi pandemi. Iya, pandemi dengan antibakteri. Silakan. Sejauh ini bagaimana, Bu, dari Asahimas? Oke, baik. Ya. Kalau untuk antibakteri sendiri atau antivirus untuk kaca sendiri itu sebenarnya belum ada ya. Mungkin yang paling dekat itu dari proses cleaningnya, ini juga sebenarnya bukan untuk bakteri atau virus, itu jadi ini ada proses tambahan bisa diaplikasikan nano coating ini biasanya dari dealer kami juga. Nah, ini biasanya agar pembersihannya itu, pembersihan kacanya itu juga bisa lebih mudah. Oke, baik. Saya lanjut dari Pak Panji juga bertanya terkait, saya akan ambil pertanyaan beliau yang kedua terkait garansi nanti, Bu. Untuk diberikan dari produk Asahimas ini seperti apa, Bu, untuk garansinya? Kemudian yang kedua, apakah untuk produk gelas Asahimas ini sudah dapat standarisasi dari ISO-nya, Bu? Silakan. Oke. Pertama, untuk ISO kami pastinya sudah ada semua, sudah tersertifikasi, sudah sesuai ISO dan juga SNI juga. Nah, lalu untuk garansi, kalau untuk garansi sendiri dari coating, terutama seperti yang di sana, kami ada garansinya sebenarnya sampai 10 tahun, itu kami sudah jamin coatingnya tidak rusak. Itu nanti mungkin bisa dicek kembali ya, nanti bisa dicoba dibahas kembali untuk soal garansi yang lebih lanjut. Oke, baik. Terima kasih. Saya lanjut kembali dari Pak Wawan Mintarso. Ini beliau bertanya terkait untuk peruntukan untuk curtain wall untuk high rise building sebaiknya menggunakan kaca temper atau non temper, Bu Anastasia, dan menggunakan thickness-nya berapa dan modul kaca sebaiknya menggunakan luasan berapa. Nah, ini sejauh ini kalau ada untuk peruntukan curtain wall untuk high rise building sebaiknya untuk kaca temper atau non temper. Itu yang pertama dulu. Oke, baik. Untuk high rise building biasanya itu kami rekomennya semi tempered namanya. Jadi bukan tempered ataupun non tempered, dia ini atau heat strengthen namanya. Dia ini prosesnya sama seperti tempered, cuman bedanya kalau untuk tempered itu pecahnya kan kecil-kecil seperti pecah jagung. Mungkin kalau pernah nonton film itu kalau misalnya kaca mobil pecah, film action gitu kan kecil-kecil ya. Nah, kalau untuk HS atau semi tempered ini pecahannya itu masih besar, tapi dia itu akan masih tertahan oleh si frame-nya. Jadi umumnya kalau misalnya tidak terdorong, kacanya itu tidak akan jatuh. Nah, untuk di fasad, terutama untuk lantai 2 ke atas, kami lebih rekomennya untuk yang tipe HS. Ya. Untuk size, size juga untuk ketebalan itu sebenarnya tergantung juga dari desain Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya sudah ada size, model size-nya baru kita bisa review lebih baik pakai ketebalan berapa. Oke, terima kasih Bu Anastasia untuk penjelasannya. Berikut dari Pak Yanuar Sutandi juga bertanya terkait untuk kaca stop ray. Nah, ini Bu Anastasia. Ini hanya bisa disuplai dalam bentuk cut size apa tidak? Ya, kemudian untuk MOQ-nya berapa? Kemudian apakah cocok untuk diaplikasikan di residensial atau tidak? Sejauh ini untuk stop ray bagaimana, Mbak? Silakan. Baik supply maupun untuk pengaplikasiannya. Oke, untuk stop ray biasanya itu jadi sudah disuplai. Jadi kan kami supply itu melalui dealer kami. Nah, dari dealer ini sudah diproses terlebih dahulu, sudah dipotong di proses HS, lalu sudah dibentuk double glass, baru akan disuplai ke proyek sesuai kebutuhan.
Kalau untuk pengaplikasiannya, untuk residensial itu sebenarnya sudah ada juga. Ini untuk rumah tinggal itu bahkan juga sebenarnya sudah ada yang pakai tipe stopper ini. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk penjelasannya. Oke, Bu Anastasia, sayang sekali berhubung waktunya sangat terbatas ya Bu. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan lain jangan khawatir, nanti akan dibantu dijawab via email nanti oleh tim Asahimas. Untuk teman-teman silakan dari Bu Anastasia mungkin bisa kembali share untuk kontaknya Bu. Sekarang Ibu bisa mungkin ada sepatah dua kata untuk closing, silakan Ibu dari Asahimas. Oke. Terima kasih banyak ya untuk tim BCI, untuk Bapak Ridwan sudah diberikan kesempatannya waktunya hari ini untuk sedikit sharing lah, untuk sharing produk-produk Asahimas, terutama untuk kaca-kaca high performance. Semoga sesi hari ini itu untuk bisa berguna juga untuk Bapak Ibu yang hadir hari ini. Terima kasih banyak. Ya, baik. Terima kasih banyak sekali lagi untuk tim Asahimas dan Bu Anastasia untuk presentasinya dan sesi Q&A-nya sangat menarik. Tentunya teman-teman sekali lagi jika mau tanya lebih lanjut tentang produk Asahimas bisa langsung kontak tim Asahimas di layar tertera baik mobile phone, kemudian email, kemudian website dan juga untuk sosial medianya baik Facebook, Instagram dan juga Twitter. Baik. Saya akan sekali lagi terima kasih banyak untuk tim Asahimas dan Bu Anastasia. Saya akan ke sesi selanjutnya untuk sesi Lucky Draw. Tapi sebelumnya saya akan umumkan dahulu untuk dua penanya terbaik dari BCI Sentral. Saya akan berikan yang pertama di sini. Yang pertama saya akan berikan untuk Bapak Eko. Asmoro Eko, masih di sini ya Pak? Ya. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih Pak responnya. Yang kedua dari BCI saya akan berikan untuk Bapak Januar Sutandi. Pak Januar masih di sini ya Pak? Bisa merespon saya Pak? Pak Januar Sutandi. Ya, masih Pak. Ya, masih, baik. Pak. Selamat Pak Asmoro Eko dan Pak Januar masing-masing mendapatkan gift dari BCI Sentral berupa voucher OVO atau GoPay senilai Rp100.000. Berikutnya untuk dua orang penanya terbaik bisa mendapatkan merchandise menarik dari Asahimas. Yang pertama saya akan berikan untuk Bapak Wawan Mintarso. Pak Wawan masih di sini Pak Wawan? Bisa merespon saya Pak Wawan? Pak Wawan Mintarso. Oke, selamat Pak Wawan. Bapak mendapatkan merchandise dari Asahimas. Kemudian yang kedua untuk merchandise dari Asahimas saya akan berikan untuk Bapak Antonio. Pak Antonio masih di sini Bapak? Bisa merespon saya Pak? Pak Antonio 1. Bapak Antonio 2. Bapak Antonio 3. Ya, mohon maaf Pak ya, Bapak tidak merespon, saya akan gantikan untuk satu merchandise dari Asahimas. Saya akan berikan untuk Bapak Satrio Nugroho dari Blue Ants. Pak Satrio, masih di sini Bapak? Bisa merespon saya Pak Satrio? Via chat juga tidak Bapak? Ya, masih. Ya, selamat Pak Satrio. Bapak mendapatkan merchandise dari Blue Ants. Dari Asahimas. Oke, selamat untuk Pak Wawan dan Pak Satrio mendapatkan merchandise dari Asahimas. Sebelum saya lanjut ke sesi Lucky Draw berikutnya, saya akan umumkan kembali untuk rekan-rekan semua untuk sesi BCI Equinox Jakarta. Ini akan kita tetap selenggarakan di tanggal 19 dan 20 Mei untuk update terbarunya. 2 hari di hari Kamis dan Jumat di The Hall Senayan City mulai jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Jadi ditunggu untuk invitation-nya. Berikut untuk cuplikan BCI Equinox Jakarta.
Ya, sekali lagi ditunggu untuk invitation-nya untuk butik exhibition bisa Equinox Jakarta. Sekali lagi untuk invitation ini terbatas, jadi tunggu untuk invitation-nya. Baik, saya akan lanjut ke sesi berikutnya untuk ke sesi lucky draw. Yang pertama ini ada tambahan 1 merchandise dari Asahi Mas. Ditunggu sejenak, rekan-rekan. Ya, yang pertama 1 buah merchandise dari Asahi Mas. Ya, selamat untuk Ibu Dewi Gandhi. Ibu Dewi masih di sini, bisa merespon saya. Ibu Dewi Gandhi 1, Ibu Dewi Gandhi 2, Ibu Dewi Gandhi 3. Mohon maaf Ibu Dewi Gandhi, saya akan gantikan dengan yang lain. Sekali lagi, jika tidak ada respon setelah 3 kali saya panggilkan, saya akan gantikan dengan yang lain. Saya akan spin kembali untuk 1 buah merchandise dari Asahi Mas. Selamat untuk Bapak Heri Safrizal. Pak Heri masih di sini, Bapak bisa merespon saya, Pak Heri? Ya, hadir. Baik, selamat Pak Heri Safrizal. Bapak mendapatkan merchandise dari Asahi Mas. Kita lanjut berikutnya dari BCI Sentral. Kita masih ada untuk 5 orang yang beruntung bisa mendapatkan gift berupa voucher OVO atau GoPay senilai Rp100.000. Yang pertama yang beruntung. Ya, selamat untuk Bapak atau Ibu Bintang. Bapak Bintang M, masih di sini Pak Bintang, bisa merespon saya? Pak Bintang 1. Masih, selamat Pak Bintang. Yang kedua. Selamat untuk Bapak Budi Santoso. Pak Budi masih di sini? Budi Susanto, sorry. Budi Susanto. Pak Budi Susanto 1. Bapak Budi Susanto 2. Bapak Budi Susanto 3. Mohon maaf Pak Budi, saya gantikan dengan yang lain. Yang kedua yang beruntung ada Ibu Ellen Adiwijaya. Ibu Ellen masih di sini? Bisa merespon saya Ibu Ellen? Ibu Ellen 1. Ibu Ellen 2. Ibu Ellen 3. Ya, mohon maaf ya, saya skip, saya gantikan kembali dengan yang lain. Untuk yang kedua, gift dari BCI Sentral. Ya, selamat untuk Bapak Budaya. Selamat siang Pak Budaya, masih di sini Bapak, bisa merespon saya Bapak. Via chat juga tidak apa-apa Bapak. Pak Budaya 1. Bapak Budaya 2. Masih, selamat Bapak. Terima kasih Pak Budaya untuk responnya Pak. Selamat Pak Budaya. Kemudian yang ketiga. Selamat untuk Bapak Syahrizal. Pak Syahrizal bisa merespon saya. Bapak Syahrizal 1 masih. Selamat Pak Rizal. Bapak Syahrizal. Kemudian yang keempat yang beruntung untuk sesi pagi ini. Ya, selamat untuk Bapak Mawardi atau Pak Ardi. Pak Ardi, selamat siang Pak. Masih di sini Pak Ardi. Bisa merespon saya Pak Ardi. Oke, baik. Terima kasih Pak Ardi untuk responnya Pak Mawardi. Kemudian yang terakhir yang beruntung untuk sesi pagi ini. Selamat untuk Ibu Kristina. Bu Kristina, selamat siang Ibu, masih di sini, bisa merespon saya Ibu Kristina? Ibu Kristina 1.
Kristina 2, Ibu Kristina 3. Mohon maaf Bu Kristina, saya akan gantikan dengan yang lain. Ya, selamat untuk Bapak Asep Suhendar. Pak Asep, selamat siang Pak Asep Suhendar. Hadir. Terima kasih Pak Asep untuk responnya. Baik, selamat untuk para pemenang. Masing-masing sama mendapatkan gift dari BCI Central berupa voucher OVO atau GoPay senilai Rp100.000. Jangan lupa teman-teman di-download untuk Construction Plus Apps dari BCI Central karena kita tampil dengan new experience terbaru, tentunya dengan konten yang menarik. Teman-teman bisa langsung dapatkan di Apple Store maupun di Google Play. Berikut untuk cuplikannya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Asahimas, tim Asahimas, Ibu Anastasia tentunya, dan rekan-rekan semua dalam sesi CTU pagi ini. Terima kasih saya ucapkan. Kita akan kembali dalam next sesi CTU berikutnya. Di hari Rabu besok kita akan kembali update untuk rekan-rekan bersama dengan Knauf Gypsum, jadi ditunggu untuk invitation-nya. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Anastasia dan tim dari Asahimas dan tentunya rekan-rekan semua. Saya Ridwan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih teman-teman.